Di sudut kota yang penuh cahaya dan deruk kendaraan, serta hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti, tersimpan kisah yang jarang didengar. Kota ini seolah maju dan ramah di mata banyak orang, tetapi tidak bagi sebagian jiwa yang hidup di pinggir jalanan. Mereka adalah orang-orang yang tak lagi memiliki rumah untuk pulang, tidur beralaskan kardus, beratap langit, dan ditemani suara bising malam. Mereka hidup di jalan yang ramai, tetapi jiwanya sepi dan kosong. Di antara langkah-langkah tergesa orang-orang kota, mereka berdiri tanpa tujuan pasti, menatap harapan yang semakin kabur di balik gemerlap lampu jalan. Assalamualaikum Kak Teteh. Alhamdulillah. Dari pagi Kak Teteh rapat. Sekarang abis ini teh mau lanjut rapat lagi. Oke baik Kak Teteh semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Kak Teteh, gimana Kak Teteh semua kabarnya? Baik. Oke, ada semua. Jadi kan kemarin Ibu udah ngasih materi ya tentang analisis kebijakan di Permas. Masih ingat ada semua materi yang Ibu sampaikan? Iya. Nah, sekarang karena udah masuk ke minggu tugas ya Teteh, kalau Ibu lihat di jadwal ini, jadi Ibu bakal nyampein tugas untuk ATT semua menganalisis kebijakan di pendidikan masyarakat. Jadi Ibu punya pilihan nih, ada UMKM, wirausaha. Tapi Ibu teh mau ATT semua tuh menganalisis orang-orang di pinggir jalan, kenapa gitu ya bisa gitu. Kasihan banget hujan-hujan, angin badai, mereka tuh masih di pinggir jalan ya ATT semua tahu kan? Tahu. Sekarang langsung aja ya, Ibu bagi nih kelompoknya untuk menganalisis kebijakan pendidikan masyarakat. Nah, ini untuk kelompok 3 AATT dapat tentang homeless. Ya, karena ini bentar lagi nih 10 menit lagi, aduh ya Allah, Ibu merapat dulu. Jadi mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan AATT. Untuk pertanyaan dan lain sebagainya, AATT bisa sampaikan saja melalui WhatsApp grup ya. Ya udah. Ibu langsung tutup aja mungkin ya. Terima kasih ya kita semua yang sudah ikut hadir di kelas kali ini. Mudah-mudahan dilancarkan dalam mengerjakan tugasnya ya Teteh. Amin. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Jadi gimana? Berarti kita harus nyari dong ya. Biasanya homeless di mana sih? Ih, aku suka lihat tahu di Hajer. Nah, di situ aja guys. Kapan ya? Sekarang gimana? Ayo sih aku ikut baiknya hari apa aja. Baiknya hari Sabtu aja gak sih? Soalnya kita juga kan libur. Oke, gas.
ngobrol sama cerita-cerita bareng untuk memenuhi tugas kuliah kami. Apakah boleh, Bapak? Boleh, silakan nih. Sebelumnya, kenalan dulu yuk. Oh iya boleh, nama saya Hasan. Saya Adil Kak. Hai, saya Tugas, mahasiswa semester 3. Aku Polita, panggil aja Maul ya. Aku Salima, panggil aja Umi ya teman-teman. Hai, nama aku Ratna, yang imut dan menjelita. Beberapa pertanyaan dan juga cerita saling terlontar dari kedua belah pihak. Sampai-sampai tidak ingat waktu, para homeless merasa punya teman cerita dan merasa ada yang melirik atas kesenjangan mereka. Makasih juga ya kakak-kakak. Ya, sama-sama. Iya, iya. Ayo Bapak. Kak, semoga mereka bisa bantu kita ya. Ya, semoga deh. Ternyata mereka jarang banget ya dapat bantuan, cuma sekali 2 kali aja. Betul banget ya guys, selain jarang dapat bantuan, ternyata banyak banget tahu potensi mereka. Mereka masih punya mimpi untuk hidup lebih baik. Sedih banget ya lihat kenyataannya kayak gini. Bener banget guys, jadi kayak apa ya, maksudnya kita tuh bisa gak sih membantu mereka dari pendidikan dan juga bantuan sosial, bener gak? Harus ada langkah nyata yang bisa membantu para homeless itu. Betul banget. Sip, oke. Setelah para mahasiswa mendapatkan hasil observasi, mahasiswa berkoordinasi dengan berbagai pihak, salah satunya Dinas Pendidikan. Pegawai Dinas Pendidikan mengarahkan agar para mahasiswa bisa membawa hasil observasi ke Dinas Sosial yang didampingi oleh pegawai Dinas Pendidikan. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Bu sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya datang sama anak-anak mahasiswa Baik. PMA, silakan. Silakan duduk deh. Ya, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, anak-anak PMAS itu sebelumnya menghubungi saya. Katanya mereka ingin memberdayakan, mencoba untuk memberdayakan anak-anak dan juga tunawisma yang ada di jalanan ini. Hanya saja saya khawatir takutnya ada berbentrokan kebijakan atau apapun itu yang sebelumnya sudah ada di dinas sosialnya, entah itu di dinas pendidikan. Makanya kami datang untuk mendiskusikan hal tersebut bersama Ibu. Nah mungkin untuk lanjutnya silakan anak-anak untuk menjelaskan. Jadi gimana? Ya baik Ibu, jadi kita sudah melakukan observasi kepada homeless yang ada di jalanan, itu ada di Hazard, betul nggak teman-teman? Iya betul, dihajar ya kita kemarin. Baik, terus dan juga sudah berkoordinasi dengan Ibu Gimping seperti itu. Jadi, maka dari itu kita kesini ya Bu, ke Dinas Sosial. Ini Bu untuk laporannya. Baik, saya Boleh dulu ya. Kami sudah memberikan bantuan seperti sembako, pakaian, dan juga tempat tinggal sementara. Tapi di sana sudah tercatat Bu bahwa Dinas Sosial hanya memberikan sembako. Tetapi mereka para homeless lebih membutuhkan daripada sembako. Mereka tuh butuh pendidikan yang memberdayakan. Baiklah, bagaimana kalau hal seperti ini Bu? Makanya kami kesini itu untuk berdiskusi bersama Ibu. Dari pendidikan masyarakat ingin memberdayakan, dari dinas pendidikan bisa memfasilitasi. Hanya saja kami tuh takut adanya tumpang tindih yang tidak akan memberikan hal yang tidak sejalan seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita membuat kolaborasi saja antara dengan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan juga anak-anak mahasiswa pendidikan. Bagaimana? Tapi program seperti itu membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tapi Ibu, kita bisa membantu atau membuat program tersebut melalui pendidikan masyarakat, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan literasi fungsional. Seperti itu Ibu.
Nah, betul Ibu apa yang dikatakan anak-anak mahasiswa di sini kan sudah terlihat Ibu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita manfaatkan rumah singgah yang ada untuk menjadi rumah belajar juga bagi anak-anak dan juga dari dinas pendidikan yang akan melaksanakan program ini. Baiklah, kita coba. Tapi ini harus nyata, bukan meraih laporan. Setuju Bu, ini tentang manusia, bukan tentang uang. Dari hasil diskusi dengan dinas sosial, disepakati solusi bagi para homeless berupa pelatihan keterampilan dan rumah singgah yang lebih layak. Di rumah singgah sederhana, para homeless duduk melingkar. Nafisa mengajari Hasan dan homeless yang lain membuat roti. Di pojok lain, Adit dan Ratna belajar menulis di papan kecil bersama Bu Naila. Nah, adonan-adonan ini tinggal dipanggang. Lihat, nggak susah kan Pak Hasan? Iya, nggak susah. Dulu saya cuma bisa makan donat ini. Sekarang saya bisa bikin donatnya. Wah, keren sekali Pak Hasan. Yang progres pencapaian adalah bukti bahwasannya Pak Hasan terus bertumbuh dan mau terus belajar. Ya, terima kasih Buna. Saya sangat senang dengan adanya rumah singgah dan pelatihan ini. Gimana adik-adik, sudah mengenal huruf-huruf yang ada? Sudah Bu, meskipun harus diulang-ulang, kita tidak lupa. Oke, gak apa-apa. Sekarang tulis huruf abjad yang paling pertama. Ini huruf A, kayak nama Adit. Iya Kak, aku mau belajar semua hurufnya biar bisa bikin nama toko nanti. Nah, setiap huruf yang kalian tulis adalah langkah pertama untuk masa depan kalian sendiri. Terima kasih Bu sudah mengajarkan kami. Sama-sama. Pada hari yang cerah, berlangsung upacara sederhana untuk meresmikan program Rumah Belajar Mandiri Tunawisma. Kegiatan ini menandai langkah resmi agar program tersebut dapat terus berkembang hingga tingkat nasional. Mahasiswa dan juga relawan. Ini bukanlah akhir, melainkan langkah awal untuk menuju pemberdayaan yang. Maka dari itu, kami resmikan dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin memotong pita untuk bertujuan melegalkan program yang sudah dirancang dan dibuat untuk terus maju ke ranah nasional. Di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan. Dari jalanan melangkah untuk masa depan. Kekuatan untuk tetap hidup di tengah dunia yang seringkali tak lagi peduli. Melangkah menuju masa depan.